Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul aliyyul azim. Summa qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat li nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh pun dalam keadaan kondisi apapun kita, dalam keadaan situasi apapun diri kita, kata syukur ini enggak pernah boleh lepas dari mulut seorang mukmin yang sejati. Syukur itu adalah makam yang tertinggi, yang adalah menjadi sebuah muara bagi kita ketika kita mau mengisinya dari semenjak sekarang, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk itu mari selalu kita perbanyak syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mudah telinganya, yang gampang mulutnya, matanya yang selalu terlihat kepada hal yang tarbawiyah, mulutnya yang selalu mengucapkan kalimah-kalimah Allah, bersyukur kepada Allah, dan telinga selalu mendengar apa yang baik-baik. Bapak kaum muslimin, para nenek mama, alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantang yang didahulukan selangkah.
14 Rajab kita sekarang Bapak kaum muslimin. Di dalam 14 Rajab ini insya Allah kita selalu bermohon kepada Allah dipertemukan juga hendaknya kita pada Syam yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Namun bukan sekadar itu saja kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bahan bagi kita mengulang-ulang balik kaji. Ada di antara kita nanupo samo kita ingian, ada nanti kalau samo kita jagokan. Sebelum masuknya sanadakhulu syahrul siyam, masuk kita ke dalam bulan suci Ramadan, tentu banyak bermacam persiapan. Yang jelas dalam hal ini ulama kita berpesan, di dalam bulan Sya'ban ini kita diperbanyak, disuruh untuk berzikir, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengingat-ingat hidup ke mati. Banyak-banyak kita mengingat apa yang kita perbuat hari ini suatu saat akan diminta pertanggungjawaban atau nangka perlu dikana. Penyampaian ini bukan untuk bapak-bapak saja, terlebih lagi khatib yang menyampaikan. Kan itu inti dari usia takwa ya Pak. Kita berangkat dari sebuah cerita Al-Hikayah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang berada di padang pasir, menunggu yang namanya kendaraan untuk mau pergi ke suatu tempat. Dia perlu sangat. Sedangkan kendaraan yang ia tunggu itu datangnya berketika. Nusa harus nak baik. Sempat ketika itu dia kebelet Pak, mau pipis, mau buang air dianya. Di dalam buang air, lewat yang ia tunggu. Lewat yang ia tunggu, dia harus pergi hari itu juga. Dia terdesak dengan kebutuhan sesuatunya. Sekarang kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita dapat ambil hikmah, pelajaran dari sebuah cerita ini? Seperti itulah gambaran kita kaum muslimin rahimakumullah yang digambarkan oleh Allah kepada kita. Wal 'asr, Allah bersumpah demi masa kita sadua sedang merugi Pak. Kita semua ini sedang merugi. Coba kita bayangkan, mungkin pemuda yang kita gambarkan dalam hikayah tadi itu adalah perjalanan hidupnya, kebutuhannya, tetapi kita perjalanan hidup kita menuju Allah. Sebagai bekal tabungan kita di yaumil akhir nanti, sebagai bekal tabungan kita di alam kubur nanti, banyak itu kita menumpuk. Ini mohon maaf, al-afu kita nak nyebut apa? Mari ke dalam kita rasuan, kamu kau kita jadian tembak, ke dalam kita jadian benteng. Inok manuang kita ditalaah, ditelantang, ditelupian kita rasuan. Karena nak kita dalam hal itu. Nak nyebut orang kita. Itulah perlunya kita usia takwa ini sekali dalam sepekan itu. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, hendak kita pergunakan. Al-waktu kasyaifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Masing-masing kita punya problem. Masing-masing kita berangkat dari problem yang lain. Kita berangkat dari arah yang berbeda-beda. Indah dari segi dunia saja, cara ibadah kita kepada Allah pasti ada masalah gitu. Jadi mumpung Bapak kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab ini kembalilah hendaknya bersama-sama kita. Yuk kita pakailah hendaknya cambuk bak kecil orang tua pepatah para pujangga itu. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kita anggap wak dalam beribadah untuk hari kini gua, seskini gua. Ndak ada wak sudah kulai. Iku pemicu. Wa'mal li akhiratika
ka'annaka tamutu ghaddan. Kenapa kalimat yang kedua ini harus dimunculkan juga oleh para ulama kita? Karena banyak juga yang salah arti orang-orang yang beriman ini kaum muslimin. Ini meminta setari ke Allah. Hari-harinya penuh saja dalam masjid. Kalau seperti ini caranya, Rasulullah pun marah kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab marah kepada orang seperti ini. Hidup bukan untuk gini saja. Bukan menampung saja, tapi kita pun juga bekerja. Walaupun alasan kita untuk akhirat, ingat kaki kita berpijak di atas permukaan bumi. Untuk menyambung hidup ini, kita butuh bekerja. Atau mangko muncul kalimat kau wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Bau saholo lawak, jangan harus untuk akhirat saja. Dan jangan kita anggap untuk dunia saja mengaruhan batang tubuh kau senang kuat. Tulang lapan karek kau saja. Tidak ada Pak. Di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kitab Al-Hikam itu disampaikan, inilah orang hamba Allah yang paling sombong. Fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Punya jidat, punya wajah, punya tangan untuk ambil air wudhu, putal keran, basuh muka, kemudian ajak kaki ini melangkah ke masjid sujud kepada Allah, meminta kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah yang kita baca di awal mukadimah tadi itu surat Al-Ahzab. Kita jadikan insya Allah sebagai landasan khutbah kita, sebagai bahan usia takwa kita. Jadi ada dua. Surat Al-Fajr tadi, kemudian ini surat Al-Ahzab. Mari nanti sama-sama di sela-sela waktu kita yang kosong coba kita buka. Allah yang manggil kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa kata Allah, Pak? Orang-orang yang beriman, sibuk engkau? Betul. Banyak kegiatanmu? Betul. Tapi sesibuk-sibuknya orang, sebaik-baiknya orang yang beriman menyempatkan waktunya setiap saat untuk zikru ilallah. Bapak mentang-mentang kita nyebut yang namanya zikir, tidak mesti kita sebut keras-keras, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita cukupkan, kita targetkan, tidak mesti seperti itu. Bahkan ulama kita, Imam Atta, beliau bawa yang namanya, diambil tali itu, dibubuannya bahasa awaknya Pak Dibeknya bilangan 33. Kenapa hal ini terjadi 33? Allah cinta kepada hal yang ganjil. Dia tongnya sambil berjalan. Ulama kita malah mengatakan orang yang seperti ini sungguh pun tidak terucap di dalam mulutnya, mengarik setangan kok, lah termasuk kita bilangan pahala di situ. Apakah kita tidak ingin? Inilah yang dimaksud oleh Allah tadi. Bara kira-kira rugi ya waktu. Betapa ruginya kita. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan bisa kita jadikan nostalgia. Untuk ke depannya lagi. Untuk yang akan datang. Masih maukah kita? Padahal kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah di satu sisi sampaikan sebaik-baiknya seorang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, setiap hari grafiknya itu harus naik dalam rangka amal ibadahnya kepada Allah. Bukan untuk dunia saja. Karena dunia aku akan ditinggalkan. Jadi grafik yang seharusnya kita naikkan itu untuk akhirat kita. Tabungan awak. Di satu sisi khutbah-khutbah yang lampau kata pernah sampaikan sabananya walaupun banyak kawan awak, sanak saudara kita depositonya di luar, tabungan dunianya, kita ini yang paling banyak, Pak. Kita yang paling banyak. Tinggalnya kita lagi untuk menyikapi hal ini. Mau nak kita? Apalagi di antara perintah Allah yang paling utama itu yang menunjukkan ciri khas seorang hamba Allah yang beriman itu ibadah salat dia kerjakan, dia cicili dengan sunnah-sunnahnya. Makanya dalam hal itu
Para ulama pun juga menyampaikan, para salafi menyampaikan, setiap sholat itu diajak kita, dibimbing kita untuk selalu zikir. Kenapa? Manusia itu tempatnya salah. Kan ada tuh Pak ya, diajarkan subhanallah, 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 ada 33. Kalau dapet kita yang memiliki kesempatan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, persis yang kita sampaikan tadi. Al-waktu kasyaifi illam taqtu'ahu wa qatu'aka. Orang yang tidak mempergunai waktu sebaik mungkin persis seperti pemuda yang kita gambarkan tadi. Al-afu, mohon maaf kita buka-bukaan saja ini. Yang hadir di sini mohon maaf ada umurnya yang 70, ada yang 80, ada yang 20, ada yang 35. Sekarang logika sehat, mungkinkah yang berpikiran umurnya 50 sama cara ibadahnya dengan yang 15? Tak. Mungkinkah cara sholatnya orang yang 60 umurnya sama aja jangan anak wa dalam rajalai? Tidak. Pasti yang ia pikirkan dalam hal ini, Pak, acara aja ya Allah, amal ibadah amal hari kini ku diterima Allah. Aku perlu gitu kanak-kanak aku Pak. Jadi sesibuk apapun kita, kesempatan yang kita pergunakan, dapet dakwah berkumpul di dalam masjidku, ayo kita gunakan istighfar. Kita kan pernah sampaikan amal ibadah yang paling bagus di hari Jumat itu bukan baca Quran Pak. Bukan menyalahi ya, nah, ini tolong garis bawahi. Amal ibadah yang bagus di hari Jumat itu adalah kita istighfar kepada Allah. Bahkan Rasulullah sampaikan istighfar yang paling bagus adalah afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi anak-anak Bapak, para pemuda-pemuda kami, generasi-generasi kami, ayo salat Jumat itu penting. Kalau khatib sedang khutbah dalam masjid, kita jangan di luar. Kalau khatib sedang khutbah, dengarkan. Kalau tidak kita robah, kapan lagi? Kalau tidak kita robah, siapa yang akan robah? Suatu saat ini akan dibiarkan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Nah itulah Bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, penguraian kita tentang firman Allah surat Al-Ahzab. Mulai dari ayat 41, 42, sampai 43. Kalau tidak tuntas, kita himbau kembali melalui di atas mimbar ini. Ayo sama-sama kita buka. Kita lihat lagi, kita buka Al-Quran ini lagi di sela-sela waktu kita yang kosong. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullayyam fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin
وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة